itu harus sudah mengikuti dari arahan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Raharjo, Bu Siva, Bu Yuli, siapa lagi ya? Bu Muji, ada ya. Nah, itu semua nanti harus Anda ikuti, ya, Anda ikuti dan dibuat perangkatnya. Jadi kalau misalnya situasinya pandemi, Anda membuat perangkat pembelajaran yang tidak mengikuti pandemi, tentu saja nanti di sekolah itu tidak laku, ya, tidak laku. Jadi kalau UNESA ini kan sudah terkenal selalu membuat inspirasi model-model pembelajaran itu pun dulu dikenalkan pertama kali ada dari UNESA, dari Pusat Sains Pembelajaran Matematika dan Sains. Nah, itu pertama kali mengenalkan model-model pembelajaran yang sekarang dipakai di seluruh Indonesia. Dan yang lalu juga bahwa kalau ingin melihat perangkat pembelajaran dan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang benar itu seperti apa, model yang dipakai itu adalah Universitas Negeri Surabaya. Nah, untuk itu maka kalau misalnya Anda nanti PLP tidak mengenal itu, ya sungguh nanti orang akan mengatakan gitu katanya sebagai model. Mahasiswanya kok nggak ngerti ya. Nah, maka informasi baru ini perlu Bu Siva sampaikan kepada Anda semua. Baik, izin saya mau share share PPT. Nah, nanti yang Bu Siva sampaikan ini adalah kebanyakan memang SMP ya, karena memang Bu Siva ini adalah salah satu narasumber nasional untuk kurikulum untuk tingkat SMP. Jadi kalau SMA nanti kita tinggal menyesuaikan, jadi tidak ada sesuatu yang perbedaan yang berarti, hanya saja isinya, jadi KD yang dipergunakan sebagai isi proses pembelajaran atau pengembangan itu adalah KD SMP ataukah SMA. Nah, itu aja bedanya. Lain-lainnya sama saja. Baik, Bu Siva sampaikan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini yang pertama itu yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik. Ya, kesehatan dan keselamatan peserta didik. Pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ya. Apa artinya? Bahwa kalau di dalam kita mau mengajak siswa untuk melakukan luring, ya misal meskipun tidak semua kelas, ya hanya beberapa, itu harus memperhatikan apakah peserta didik itu memang dalam kondisi yang sehat, aman, ya sehat, ya dalam artian tidak sedang kena sakit, apalagi sakit COVID, ya COVID-19. Yang kedua pendidiknya, gurunya. Nah, yang ketiga tenaga kependidikan yang ngurus administrasi, terus keluarga. Meskipun anaknya yang peserta didiknya itu tidak sakit, tapi kalau di antara keluarganya ada yang sakit, jangan dikhawatirkan dia OTG. Dan masyarakat, ya, masyarakat sekitarnya. Ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Ini juga menjadi pertimbangan. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Kalau berbicara tumbuh kembang, Anda yang di biologi ini paham. Jadi secara fisik ya, secara fisik
perkembangan dia di dalam menerima informasi tentang pembelajaran itu menjadi pertimbangan. Apalagi kondisi psikososial, ya. Nah, psikososial. Jadi kalau psikososial ini yang perlu diperhatikan, apakah mereka punya kuota, apakah mereka punya sarana prasarana yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Apakah laptopnya setiap keluarga itu punya satu-satu, apakah HP-nya keluarga itu satu-satu. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya, diperhatikan. Nah, itu sehingga kalau kita misalnya meskipun dalam kondisi daring, maka media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran, media yang kita gunakan atau sarana prasarana yang kita pergunakan itu juga harus mempertimbangkan atau memprioritaskan halayak yang jumlah yang dimiliki media itu adalah paling banyak. Meskipun yang lain ada yang tidak bisa, tetapi dia harus bisa aktif terlibat dengan cara-cara tertentu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, ini ada beberapa keluhan terkait pembelajaran jarak jauh ya. Nah, ini pemerintah mengimplementasikan 2 kebijakan baru. Maaf, saya tak lihat di grup PPL ya, karena diminta untuk memakai Google Meet, tapi Bu Siva pakai Zoom, belum izin. Micro teaching, grup micro teaching. Saya share-nya di grup micro teaching. Barangkali Bapak Ibu ada yang gabung. Micro teaching. Sedang berlangsung. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada 2 kebijakan baru ya. Pertama itu adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Ya. Nah, ini untuk zona kuning pelaksanaan pembelajaran tatap muka diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning. Jadi kalau Surabaya zona merah dilarang. Ini sudah kemarin Bu Siva pas observasi di Dinas Pendidikan, pengawas yang ada di sana dan juga Dinas Pendidikan tadinya sudah mempersiapkan untuk tatap muka, tetapi dibatalkan semuanya dan karena berada di zona merah, maka ini tidak dilakukan untuk kegiatan tatap muka. Jadi itu harus di zona yang kuning dan hijau. Kalau abu-abu antara kuning dan merah itu orange ya kan, orange ya. Kadang-kadang Surabaya kan sudah orange gitu sudah seneng ya, tapi kemudian balik lagi ke merah. Merah sajane gak ono zona merah kehitaman, orange tidak ada, tapi karena arah-arahnya itu sudah agak gitu sehingga penyampaiannya zona orange ya. Kadang-kadang merah saking banyaknya COVID sehingga kadang merah kehitaman. Nah, itu sebenarnya untuk menandai bahwa yang ada itu adalah zona hijau dan zona kuning. Ya, itu sudah aman. Boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, luring boleh. Kemudian untuk yang kurikulum dalam kondisi khusus, ya, kurikulum dengan kondisi khusus ini sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum, ya, yang sesuai dengan kebutuhan
pembelajaran siswa. Nah, ini ada modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk mendukung pelaksanaan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Nanti Bu Siva akan memberikan linknya ya, modul-modul contoh pembelajaran, contoh membuat asesmennya, macam-macam itu ada. Nah, nanti kalau misalnya itu SMP, Anda tinggal mengkondisikan, ya, tinggal mengkondisikan. Ini sudah ada link-linknya, itu sudah ada, sudah dibuat. Sebenarnya SMA juga sudah dibuat. Nanti Bu Siva tak tanya barangkali ada informasi tentang itu. Nah, kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, ya, itu ada, pertama adalah revisi SKB, surat apa yang menteri bersama ini itu ya. Nah, ini SKB, beberapa menteri membuat surat keputusan bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri apa lagi itu, kalau tidak salah 5 menteri itu membuat SKB, surat keputusan bersama, Bu Siva, mengingat-ingat SKB. Surat keputusan bersama. Karena ada SKB itu, pertama itu pembelajaran tatap muka. Jadi kalau tadi di zona hijau atau zona kuning boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, ini diperbolehkan hanya untuk zona hijau dan zona kuning dengan ketentuan untuk daerah yang berada di zona oranye dan merah. Nah, ini ya, antara kuning dan merah itu ada oranye. Itu tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, dilarang. Nah, sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah, ya. Kalau kita istilahnya di perguruan tinggi kan WFO, WFH, ya, work from home, work from office. Nah, kalau di persekolahan itu dikenal dengan BDR, belajar dari rumah. Ya, jadi yang zona orange dan merah itu tetap melanjutkan proses belajar dari rumah. Nah, selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Jadi kondisi kesehatan siswanya, gurunya, tendik, kemudian lingkungan siswa dan guru serta tendiknya itu tidak jauh berbeda dengan zona hijau. Ya, makanya berita tentang COVID macam-macam itu di tempat anak saya di Bitung itu tidak segencar di sini karena di sana itu zonanya zona hijau. Jadi anak saya kok aman-aman saja kerja di sana, saya lihat itu enak aja dia ke tempat-tempat wisata itu karena zonanya hijau. Ya. Tapi di sini karena zonanya orange dan merah itu ya kita tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan untuk melakukan luring, ya, pembelajaran luring. Kemudian yang kedua, kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini adalah penentuan zonasi. Ya. Data zonasi dilakukan per kabupaten atau kota itu berdasarkan Satuan Tugas Nasional COVID-19 yang ada linknya itu ya, https://covid19.go.id/peta resiko. Ya, nah itu bisa dilihat zonanya, update zona tiap-tiap kabupaten kota.
Nah, untuk pulau-pulau kecil, zonasi menggunakan zona pulau-pulau kecil berdasarkan pemetaan Satuan Tugas Provinsi Kabupaten Kota setempat. Jadi kalau pulau-pulau kecil ini kan sulit dideteksi dengan menggunakan internet ya, maka itu didasarkan pada pemetaan yang penempatan satuan tugas yang ada di sana. Jadi untuk sementara ini di Indonesia 48% kabupaten berada di zona merah dan oranye. Jadi ada 245 kabupaten kota itu adalah zonanya merah dan oranye. Kayaknya kabupaten kota di Jawa Timur ini banyak yang merah dan oranye. Nah, untuk kabupaten yang berada di zona hijau itu sekitar 52%. Jadi banyak sebenarnya karena kita tinggal di Jawa Timur ya, apalagi di Surabaya, Sidoarjo, seputaran Jawa Timur ini memang banyak yang merah oranye, sehingga kita selalu mendapatkan informasi-informasi terkait semakin banyaknya penderita COVID-19 ya kan. Sementara di 50% lainnya di kepulauan-kepulauan atau kabupaten yang ada di Indonesia ini banyak yang zonanya zona hijau, itu tentu saja tidak ada informasi yang apa Bu Siva bilangnya itu ya kalau di Surabaya dikit-dikit ini kayak sudah COVID, ini nih berita meninggal karena COVID, itu sering sekali ya. Ini jadi 52% itu dalam sekitar 269 kabupaten kota ya. Nah, ini SKB-nya ini dapat diunduh di link ini. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran di zona-zona yang sudah Bu Siva sebutkan tadi, untuk yang tetap BDR ya, tetap BDR. Ini juga informasi ini sebenarnya bisa Anda pakai yang mau mengikuti program kampus mengajar ya. Nah, ini informasi ini bisa Anda gunakan ya. Asik loh mengajarnya di SD di daerah 3T dan di tempatnya masing-masing. Kalau mau ikut maka itu bisa diriwetkan, diubah ke beberapa mata kuliah, misalnya media pembelajaran, mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, itu bisa bebas, hanya Anda mengikuti Merdeka Mengajar, ya, kampus mengajar, ya, kampus mengajar. Itu kemarin Bu Siva ikut sosialisasinya. Nah, ini bisa Anda ikut lumayan. Jadi kalaupun nanti tidak bisa dialihkan menjadi SKS karena SKS-nya sudah terlampaui semuanya, hanya tinggal skripsi saja, itu bisa digunakan sebagai data untuk pendamping ijazah. Ya. Kadang-kadang sertifikat itu menurut Anda tidak berguna, tetapi manakala nanti melamar pekerjaan, sertifikat itu ternyata, oh ini kanggo ternyata ya, itu yang diutamakan. Maka jangan pernah ragu untuk mengikuti sesuatu, jangan pernah berpikir gayopo. Jadi intinya panggilan jiwa dululah, itu yang kamu melakukan sesuatu yang bernilai baik dan manfaat, insya Allah dicatat sebagai amalan jariah. Nanti efeknya itu akan mengikuti. Ya, efek baiknya nanti akan mengikuti. Jadi segala sesuatu jangan selalu aku entuk opo lek melok iki, aku kok apa ya dia, jangan itu, tapi niatkan bahwa melakukan sesuatu itu karena panggilan hati ya, itu akan jauh lebih besar manfaatnya sebagai amalan kita selama hidup di dunia ini. Oke, Bu Siva lanjutkan. Untuk yang tetap BDR ya, berada di rumah di zona merah dan zona
oranye, ya ini dan juga untuk yang zona kuning, juga zona hijau. Kita lihat untuk kabupaten atau kota dalam zona hijau atau kuning, jika dia itu tidak mau melakukan pembelajaran dengan luring, maka peserta didik melakukan pembelajaran dari rumah secara penuh. Tetapi kalau kabupaten kota tadi yang sudah zonanya hijau atau kuning, dia bersedia untuk melakukan pembelajaran secara luring. Nah, ini masih ada syaratnya, ya, masih ada syaratnya. Apa syaratnya? Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak itu memberi izin, ya. Nah, memberi izin. Jika memberi izin, ya maka satuan pendidikan atau sekolah itu memenuhi semua daftar periksa, ya. Oh, meskipun sudah dikasih izin, protokol kesehatannya di sekolah itu apakah memenuhi? Oh iya, maka masih ada lagi nih izinnya. Apakah orang tua setuju? Ya, apakah orang tua setuju? Nah, ini kalau misalnya orang tua setuju, maka peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Jadi tidak langsung gerudukan satu kelas masuk semua, gantian. Ya, gantian. Jadi itu pun di sekolah tidak full. Kalau biasanya masuk pagi jam 7 pulang pukul 14, ini tidak full. Jadi maksimal itu 4 jam berada di sekolah. Nah, itu diatur bergiliran. Itu silakan dilakukan seperti itu. Nah, tapi kalau tidak ya, jadi meskipun zona hijau atau kuning itu tidak diizinkan, ya tetap ini Pemda tidak mengizinkan, ya dia tetap di rumah. Sekolahnya itu tidak memenuhi protokol kesehatan, dia tetap pembelajarannya di rumah. Orang tuanya tidak setuju, maka sekolahan tidak boleh ngeyel. Jadi tidak boleh anak itu, tidak boleh kamu harus masuk. Bagaimana orang tidak boleh, ya. Nah, ingat bahwa yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan. Siapa peserta didik, orang tua, ya kan? Nah, itu. Dan lain-lain sebagainya tadi. Jadi kalau tidak diizinkan tetap pembelajaran BDR. Nah, pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Ya, diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Nah, ini juga pengalaman bagi Anda apabila Anda nanti di suatu sekolah Anda menjadi selain guru tapi punya jabatan khusus, misalnya pemangku kepentingan, pemangku mendapatkan tambahan jabatan, misalnya kepala sekolah, wakasek, atau dan lain sebagainya, maka hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian Anda di dalam pemangku kebijakan. Jadi ya seperti itu harus dilakukan, ya. Oke. Berikutnya, nah, kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Kita tahu ini ya, tentu saja Anda bahkan Bu Siva juga merasakan ini kalau misalnya belajar mengajarnya tidak di kampus, itu ternyata ada dampak negatif yang berkepanjangan. Nah, ini apa saja? Di antaranya adalah ancaman putus sekolah. Karena apa? Karena di situasi pandemi ini tentu saja ada beberapa secara ekonomi orang tua yang kehilangan banyak pekerjaan, sehingga anak kalau misalnya daring itu dibutuhkan biaya yang tidak cukup, tidak sedikit ya, butuh banyak, sarana prasarana yang dibutuhkan juga banyak, maka untuk orang tua anak yang dalam kondisi tertentu itu mengharuskan anak harus ikut bekerja. Ya, ikut bekerja. Ini saya lihat ada beberapa anak yang prestasinya itu
turun ternyata ketika daring ini di rumah, ternyata dia harus bantu orang tuanya untuk ngelesi. Nah, kamu itu daring mestinya nilainya kan artinya dalam tanda petik itu ada kemaafan. Kok bisa nilainya itu apa namanya ya, dia enggak lulus, dia nilainya itu apa namanya paling besar itu C, banyak D. Itu kenapa? Karena dia tidak sempat untuk mengikuti perkuliahan daring. Dia lebih fokus untuk membantu orang tuanya bekerja. Piye Jan? Ini kasus kita enggak boleh wis bapakno iku salah dhewe ndak oleh dosa awakmu. Ya, itu harus dipertimbangkan itu. Ini lihat, jadi anak harus bekerja. Ini resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Kemudian persepsi orang tua ini ya, di putus sekolah ini ya, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Anda kan lihat itu di medsos ya, di WA itu selalu sharing. Kenapa? Oh di sekolah akhirnya saya orang tua yang ngerjakan. Nah itu adalah bahwa orang tua ternyata tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar kalau tidak dilakukan tatap muka. Jadi, nggak tahu mlebu sekolah kok jadi tetap bayar. Nah akhirnya kan wis gak usah sekolah kon ngerteni kok lek wis sekolah iso mlebu ya kan, akhirnya putus sekolah. Nah, ini terjadi nih, insya Allah terjadi apalagi di Indonesia yang saya lihat ini penuh warna. Kondisi sosial budaya, sosial ekonomi yang penuh warna ini karena kita negara berkembang ya, tentu saja ini sangat mendominasi, bahkan mendominasi ini. Kemudian yang kedua, efek lain dari dampak proses pembelajaran yang tidak dilakukan secara offline itu adalah penurunan capaian belajar. Diakui atau tidak, tidak semua anak itu bisa menerima dengan mudah proses pembelajaran yang dilakukan dengan daring. Ini Bu Siva punya pengalaman bimbingan tesis insya Allah. Ketika saya terangkan lewat WA, lewat pesan suara, itu masih tidak paham. Saya gambar, kemudian fotonya itu saya share di WA, dia tidak paham. Jadi, yang saya jelaskan itu, dia tidak mampu mengaplikasikan ke dalam revisi tesisnya. Ya, nah, karena di situasi itu, kamu maunya apa saya itu bisa kalau ketemu Bu Siva ini rumahnya padahal daerah Tuban sana. Dia akhirnya gokar ke rumah saya. Saya baru nerangkan, saktul gini loh tak duduk non dengan tulisan begini ketemu latar belakangnya kan begini, langsung ngerti. Tidak ada beberapa menit. Nah, itulah yang kita pertimbangkan. Kita dulu di proses pembelajaran kita kan tahu bahwa setiap anak itu punya gaya belajar, ada yang visual, audio, kinestetik. Nah, anak-anak yang gaya belajarnya mendominasi kinestetik itu visual, tapi visual kalau visual dengan gambar saja enak ya, tapi kalau visual yang gabungan itu nggak bisa. Kalau hanya, apalagi yang asinkronus, ya asinkronus dosen gurunya ngasih materi, iki pelajaran dhewe tak kei pertanyaan nanti didiskusikan di forum chat. Ya, ini banyak yang blanknya, ya banyak yang blanknya. Ya, itu itu juga menjadi pertimbangan. Tentu saja ini akan berpengaruh kepada kesenjangan capaian hasil belajar, nilainya. Jadi perbedaan akses dan kualitas akses sarana ya, kemudahan connecting-nya sarana itu selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan
kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Nah, ini kita lihat anak yang itu tadi Bu Siva cerita yang tadi itu, anak itu sosial ekonominya bagus, dia sudah punya laptop, punya ini macam-macam, masih nggak bisa. Apalagi yang dalam rumah itu laptopnya dipakai bersama, jadwalnya nanti bareng. Apa nggak ono sing ngalah, ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita mewajibkan, maka yang terjadi adalah kembali lagi ke satu tadi, kesehatan dan keselamatan. Dia sedih, dia susah, mikir, imunnya turun. Imun turun, maka segala penyakit gampang masuk. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian masih penurunan capaian belajar ya, resiko learning loss. Kehilangan proses pembelajaran. Saya enggak bisa itu mengatakan bahwa Anda semua jumlahnya 29 itu semuanya mampu menerima apa yang saya sampaikan. Ya kan? Bu Siva juga tidak mungkin satu-satu ngecek, kamu dengarkan saya tanda, enggak bisa. Karena itu ya wes, kalau kamu memang betul-betul ini adalah suatu kebutuhan, Anda kan mendengarkan semua, tapi kalau enggak Bu Siva ya enggak tahu. Jadi kadang-kadang ketika ini kemudian Anda sudah mulai praktek enggak ngerti, porek wingi kurikulum dalam situasi khusus aku gak diulang, terus ngekei nduk ngone respon. Dosen tidak memberikan informasi dengan jelas. Itu nduk ngone respon nulis ngono wis gak apa-apa sakarep-karepmu. Nah, ini learning loss ini akan terjadi nih ya. Jadi studi itu dari hasil penelitian menemukan bahwa pembelajaran di kelas itu menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Ya. Nah, oleh sebab itu maka perlu penyesuaian kurikulum dengan penekanan pada belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, meskipun daring tapi bermakna. Nah, kek opo jari wong Lamongan? Kek po. Saya dulu KKN di Lamongan, jadi apa namanya? Kek opo ya. Jadi bagaimana pembelajaran meskipun daring tapi bermakna supaya kita tidak learning loss, ya. Kehilangan proses belajar itu hilang. Nggak ngerti, kalau hilang ya wes otomatis capaian belajar itu akan turun. Kemudian dampak yang lainnya itu adalah kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan pada anak. Ini apa? Kekerasan yang tidak terdeteksi. Apa misalnya? Tanpa sekolah, jadi tanpa pertemuan di sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Dia mau iya mbak wong tuane. Kon daring ya tangi ya. Wah, enak mangan daring kon kok gak lulus gak sekolah. Banyak. Ya. Jadi orang tua itu apa namanya, anaknya kalau sudah daring kan diperiksa daring gitu. Ada beberapa yang terjadi anak karena dipaksa daring malah terus secara emosional dia itu stres dengan cara apa? Jadi kalau waktunya mau daring itu barang apa saja yang ada di depannya itu dibanting. Ya. Ada siapa saja di depannya dipisui. Nah, ini adalah efek dari secara emosi itu apa namanya? Anak karena tidak didampingi ya. Kita kan tidak meminta di situasi pandemi ini orang tua harus mendampingi bagaimana wong dia secara ekonomi harus bekerja. Kecuali kalau PNS kan gajinya rutin tiap bulan ya meskipun dilaksanakan daring.
Tapi yang swasta, yang lain-lainnya itu, apakah bisa mendampingi anak-anak seperti itu? Nah, nggak mungkin kan? Nah, anak terus bagaimana Bu nanti terjadwal? Akhirnya nyuruh orang untuk memantau agar anaknya ikut daring. Orang yang disuruh ini pun tidak mungkin kemudian memilih seorang psikolog, psikiater, kan milihnya sembarang. Pokoknya enggak lewat daring bukan ya apa caranya iku untuk nah. Ya karena dia tidak paham secara psikologi kemampuan apa yang dimiliki oleh anak itu, maka akhirnya terjadi kekerasan verbal. Ya kan, kekerasan verbal itu yo muamu kekerasan verbal. Kalau kekerasan fisik itu masih mending digepuk hilang loroi, tapi kekerasan verbal itu di otak akan mempengaruhi proses psikologinya dalam kehidupannya dia, terbawa sampai nanti. Hati-hati. Ya, guru tidak diciptakan untuk seperti itu. Ya, guru kenapa seragamnya abu-abu itu supaya Anda bijaksana. Ya, ingat itu ya. Jadi tanpa sekolah itu kekerasan rumah itu tanpa terdeteksi oleh guru. Kemudian resiko eksternal ini adalah ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, ini terdapat peningkatan resiko pernikahan dini. Wes tak rabekno ae nang ngomong glimpang-glimpung. Nah ini, lalu eksploitasi anak terutama ini perempuan. Ya, ini Anda yang perempuan ini jangan sampai ya. Ini adalah tugas kita semua gender ya. Gender itu bukan perempuan ingin menang, tapi bagaimana seorang perempuan di dalam sosiokultural itu punya kesamaan. Jadi perlakuan yang sama dalam sosiokultural. Bukan ingin dia harus, saya diakui saya lah yang paling pinter, ya, meskipun saya bukan. Tapi secara gender, sosiokultural itu kita diakui punya kesamaan kompetensi, itu adalah gender. Jadi tidak boleh diperlakukan karena perempuan kamu nanti paling nanti kalau sudah berumah tangga yang kamu lakukan adalah sumur, dapur, bukan itu, ya. Meskipun ibu rumah tangga, perempuan itu harus berilmu, ya kan? Berilmu bukan berarti sekolah tinggi, tapi berilmu untuk kehidupan. Kita kan tidak mau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang tidak ngerti kelak pada saat hidup itu tidak ngerti tentang kehidupan. Nah, dari mana ya? Dari orang tua, dari ibu. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Ibu itu adalah model pertama bagi anak. Ya, ingat itu. Ya, apalagi kalau seorang ibu ini adalah ibu guru. Ya, pasti kelembutan itu nanti dipakai di dalam proses pembelajaran. Bagaimana mendampingi anak-anak itu, ya. Dan kehamilan remaja ini banyak di situasi pandemi kita tidak bisa ngontrol. Orang tua di rumah tidak bisa ngontrol, guru di sekolah tidak bisa ngontrol, orang tua di rumah juga tidak bisa ngontrol, dikira nanti anak itu keluar karena pamit ada kegiatan di sekolah kan tidak tahu. Ya kan? Tidak tahu anak itu keluar kemana, ternyata ada ke warung kopi. Di masa pandemi ini lagi lagi boomingnya senang anak untuk nongkrong di warung kopi, warkop gitu. Tidak melihat bagaimana situasinya saat ini. Nah, selanjutnya kendala pembelajaran saat pandemi COVID-19 ini dari hasil Monef ya. Ini adalah pengelolaan pembelajaran jarak jauh. Ini bagaimana pengelolaannya, ini kendala. Kemudian penyediaan sumber belajar bagi siswa, ini juga kendala. Terus pelaksanaan penilaian.
pelaksanaan penilaian. Yang jelas ini pelaksanaan penilaian ini sulit ya kita nyuruh anak berkelompok, nanti nilainya kayak apa, kita nyuruh anak secara individual, tapi kemudian yang dikumpulkan itu kalau dalam bentuk ketikan, dia bisa ngopi, kan gampang ini sekarang, ya kan, ngopi. Saya melihat pas UTS di tempat kita, waktu itu Bu Siva piket di kantin saya lihat, ini UTS kok wake arek nanggono tiba-tiba ngene. Kon jawab nomor iki, kon jawab iki terus mari ngono hasilnya iki ngene-ngene di-share bareng cret. Dosennya masa tahu. Tapi bukan anak MIPA kok tak delok tak pendelik siji-siji bukan anak. Dosennya mosok ero lek iku mau ijol-ijolan wong sekarang itu gampang loh. Jawaban nomor iki piro gitu. Masa kita dosen itu mau tengok-tengok ndelok nomor siji kerjaan tak tunggu ini kan enggak mungkin, pekerjaannya juga banyak. Nah, ini angel ini ya. Maka cara kadang-kadang paling ini sudah paling mentok yang dipilih itu ditulis tangan kemudian hasilnya di-scan, dikirim. Nah, ditulis tangan kan angel. Ayo share niku dengan waktu kita batasi. Ini masih mungkin untuk kita lakukan, anak melakukan kejujuran. Bukannya enggak percaya, tapi ini tadi. Terus juga tujuannya adalah supaya tidak ketercapaian hasil belajarnya juga tidak lemah tadi. Ya. Nah, ketiga kendala itu diperbaiki dengan cara perlu peningkatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Nah, ini nanti di pengelolaan perangkat pembelajarannya. Terus ada supervisi berkelanjutan. Nah, gurunya diberikan supervisi yang berkelanjutan. Ini harus dilakukan. Jadi nanti misalnya Anda PLP itu yang melakukan supervisi siapa? Itu ya dosen pamong dan dosen guru pamong dan dosen pendamping. Nah, untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19, kurikulum kondisi khusus dan modul pembelajaran ini di SMP ya, maaf ya, ada. Nanti yang SMA kita cari linknya, insya Allah ini juga ada. Ya, ini kurikulum dalam kondisi khusus ini adalah untuk tujuannya adalah mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa. Jadi beban guru dan beban siswa dalam kaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kemudian disiapkan untuk jenjang dasar dan menengah SMA juga ya, termasuk pendidikan khusus ya, anak-anak pendidikan khusus ya. Kemudian modul pembelajarannya itu adalah untuk triwulan kedua, di mana pembelajaran jarak jauh dominan daring ini dinilai sangat sulit dilakukan. Nah, di situ modul pembelajarannya berupa apa? Ada panduan guru, terus pendamping orang tua atau wali dan siswa. Ini sudah banyak link-linknya, nanti silakan dicari, akan ada semua. Bahkan contoh untuk membuat penilaian itu juga sudah di-share, ya. Nge-share-nya baru 2 hari yang lalu. Insya Allah nanti teman-teman dosen juga sudah mendapatkan linknya, nanti pasti akan disampaikan kepada para mahasiswa semuanya. Nah, di sini kurikulum kondisi khusus ini dipayungi oleh Permendikbud nomor 7/2020. Pertimbangannya itu bahwa KTSP, nah kurikulum 2013 itu sebenarnya kan lanjutan dari KTSP. KTSP meskipun sudah dilaksanakan 2013, KTSP-nya tetap ada. Jadi KTSP-nya itu harus mempertimbangkan ketercapaian kompetensi peserta didik dan satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kondisi khusus ini pandemi COVID-19. Kemudian
Itu artinya apa? Maknanya adalah dokumen satunya itu nanti harus diubah, direvisi dalam situasi kondisi khusus. Ya. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus itu dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, kurikulum kondisi khusus ya, ini kurikulum kondisi khusus itu adalah penyederhanaan KD setiap mata pelajaran. Jadi ada beberapa KD nanti yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial, ya esensial, dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran. Artinya apa? Jadi nanti KD-KD-nya itu dipilih yang penting saja, dan KD yang penting itu artinya ya wis esensial, tapi yang prasyarat kelanjutan pembelajaran. Artinya KD ini harus diajarkan karena di pembelajaran berikutnya dia butuh KD ini. Ya, KD ini. Jadi gini, esensial itu dalam KD ini mendesak bahwa ini harus dibelajarkan. Ya, esensial kayak apa namanya, yang pokoknya esensial itu yang perlu kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan dan itu dipakai sangu dalam kehidupan di situasi khusus ini. Ini yang esensial. Kalau yang prasyarat itu bahwa KD ini itu adalah dasar kalau dia mempelajari di jenjang berikutnya. Itu harus dibelajarkan di kurikulum kondisi khusus. Melenya nanti seperti itu. Nah, ketentuan kurikulum kondisi khusus itu adalah berlaku sampai dengan akhir tahun ajaran. Jadi tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Jadi katakanlah sekarang ini di bulan Januari ini awal dari kurikulum pertama ya, sekarang semester genap. Ganjil apa genap? Genap ya, genap. Nah, maka nanti di tengah-tengah, katakanlah di bulan Agustus, pandeminya sudah berlalu. Amin. Nah, terus bagaimana Bu? Buyar Bu, ganti kurikulum enggak boleh. Jadi ditutupno 1 tahun ajaran. Jadi tidak boleh dilakukan pemutusan meskipun itu. Jadi meskipun situasinya sudah aman, damai, COVID enggak ada, teruskan sampai dengan tahun ajaran, akhir tahun ajaran. Berarti kalau di pendidikan menengah tidak dilakukan per semester, jadi per tahun ajaran, 1 tahun pelajaran sampai arek naik kelas gitu ya, itu ditutup no. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Jadi nanti kalau di sekolah Anda diminta mengembangkan 1 tahun, ya 1 tahun. Jadi buatlah untuk 1 tahun. Ya, situasi khusus tadi yang dipilih tadi. Kemudian satuan pendidikan atau sekolah itu dapat memilih dari 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Jadi ada pilihan, ya. Pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, silakan. Jadi ini KD-KD-nya tetap enggak apa-apa. Yang kedua, menggunakan kurikulum kondisi khusus, lihat di SK Kabalitbang nomor 018-H-KR-2020, nanti silakan dilihat ini. Dicari ya, di-searching. Kemudian melakukan penyederhanaan secara mandiri. Nah, secara mandiri gimana? Ya terserah. Nanti di antara KD-KD itu menurut sekolah yang perlu saya kepras itu yang mana? Silakan. Itu namanya menyederhanakan kurikulum secara mandiri. Dipilih yang mana, ya. Tapi kalau memilih satu ini nggak ada tantangan. Kalau memilih satu ini ya nggak apa-apa sih, tapi ya di kurikulum 2013 itu didaringkan semua, tetap didaringkan. Nggak kewalan. Nggak apa-apa sih, terserah pilihannya.
Kemudian tujuan pelaksanaan kurikulum kondisi khusus ini adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Memberikan fleksibilitas sekolah untuk menentukan kurikulum. Fleksibel ya. Jadi enggak usah kemerungsung, fleksibel ini. Nah, ketentuan kurikulum kondisi khusus ini pertama, dalam menyusun kurikulum kondisi khusus, satuan pendidikan dapat melakukan modifikasi dari inovasi KTSP dan inovasi KTSP dokumen 1. Ya, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolahnya. Yang kedua, dapat melakukan modifikasi dan inovasi dalam bentuk struktur kurikulumnya. Di dokumen 1 itu di bab 1, 2, 3 kalau enggak salah, bab 2. Bab 2 itu kan ada struktur kurikulum, ada beban belajar. Ya, struktur kurikulum itu terdiri dari beban belajar, ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu di bab 3 kalau enggak salah. Kemudian di situ ada strategi pembelajaran, ada penilaian hasil belajar. Nah, ini yang dimodifikasi. Ya, dimodifikasi dan diinovasi struktur kurikulumnya, strategi pembelajarannya dan penilaiannya. Nah, semua ini menurut saya modifikasinya. Kemudian kurikulum kondisi khusus hanya diterapkan pada kondisi khusus ya. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Tetapi ada tapinya tadi ya, membuatnya tetap dilakukan dalam 1 tahun. Nah, dampak yang diharapkan bagi guru ini tersedianya acuan kurikulum yang sederhana, fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan PJJ dengan situasi nyata di lapangan. Guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual, ya kan? Nah, ini juga untuk memudahkan kita melaksanakan AKM. Kesejahteraan psikososial guru menjadi meningkat, ya kan? Gak terbebani guru, ngajarku kayak gini ya, ini sudah disetting. Ya. Dampak bagi siswa, ini nanti siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kemudian akan ada kesejahteraan psikososial siswa menjadi meningkat, ya, imunya naik, bahagia selalu meskipun situasi apapun. Nah, dampak bagi orang tua ini adalah mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah, ya, kesejahteraan psikososial orang tua menjadi meningkat, ya, pendampingan mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Pendampingan itu berarti bukan ngajari ya, ngandani tok, tapi ya tadi tidak pakai kekerasan verbal. Kurikulum kondisi khusus ini diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. Nah, ini tautan kurikulum situasi khusus nanti bisa Anda cari ya di tautan ini, ya. Semua sudah ini SMK, SMA, semua SD, SMP, terus anak-anak berkebutuhan khusus sudah ada semua. Nah, kemudian pembelajaran pada kondisi khusus ya itu harus memenuhi prinsip-prinsip. Pertama, tetap aktif. Ya, pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya. Mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksikan pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir bertumbuh. Ya, ajak komunikasi, tidak apa-apa meskipun dengan virtual. Ya, relasi sehat. Ya, relasi sehat.
antar pihak yang terlibat. Jadi pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat, ini menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, dan percaya, peduli terlepas dari keragaman latar belakang peserta didik. Ya, jadi kalau sudah kita setting, wis percayalah, arek-arek ini ngerjakan temenan. Inklusif, ya, pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan SARA, tidak meninggalkan peserta didik manapun, ya, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta memberikan pengembangan ruang untuk identitas, kemampuan, minat, bakat, serta kebutuhan peserta didik. Keragaman budaya. Jadi pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan dan merefleksikan pengalaman kebinekaan serta menghargai nilai budaya bangsa. Ya, budaya. Kekuatan kita di Indonesia itu ya di budaya ini ya, budaya kita. Nah, ini menghargai nilai dan budaya bangsa. Prinsip ini berorientasi sosial, mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan, serta melibatkan keluarga dan masyarakat, berorientasi masa depan, ya. Ini mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan, tetap itu harus kita berikan sesuai kemampuan peserta didik. Ini difokuskan pada penguasaan kompetensi, berpusat pada peserta didik. Kemudian menyenangkan, ya, menyenangkan. Pembelajaran mendorong peserta untuk senang belajar, ya kan, senang belajar. Buatlah kamu sebagai guru yang selalu dikangeni oleh siswanya. Jadi kalau gurunya tidak masuk, itu waduh, eman yo kena opo guru gak melebu. Jangan sampai kalau misalnya gurunya tidak masuk, anak-anak ibu sekarang ibunya sedang sakit tidak masuk, asik. Nah itu berarti gurunya tidak disenangi. Gurunya dibilang sakit tambah asik, ya, karena libur. Nah ini buatlah menyenangkan. Bagaimana proses pembelajaran itu agar menyenangkan, dikangeni siswa. Karena di dalam menyenangkan itu bukan banyol ya, tetapi guru selalu menciptakan tantangan untuk siswanya. Ketika anak diberi tantangan bisa melakukan itu, ada kepuasan, ada kepercayaan diri yang lebih pada diri siswa. Ya ini, nah ini, tapi dengan cara-cara tertentu. Ya. Oke. Kemudian di pembelajarannya ini di kondisi khusus ini, pertama Anda pasti sudah mengenal ya perubahan di kurikulum yang lalu itu, bahwa ada yang namanya asesmen diagnostik, ya, asesmen diagnostik. Ini diawali proses pembelajaran itu diawali dengan asesmen diagnostik. Untuk apa Bu? Kayak aja psikiater loh. Karena ini situasinya sedang pandemi. Sekali lagi keselamatan dan keselamatan dan kesehatan itu nomor satu. Maka kita lakukan diagnostik, ya, asesmen yang diagnostik itu adalah yang kita lakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi anak yang nggak ngerti itu apa sih sajane. Kekuatan arek-arek itu dalam belajar di situasi sekarang itu apa sih ini? Kelemahan peserta didik ini apa sih? Nah, berdasarkan tes diagnostik ini, pembelajaran itu dirancang. Berarti yang Anda tes apa? Apakah soal? Apakah soal? Ada yang mau jawab? Apakah Anda diagnostik dengan ngasih soal? Ada yang bisa jawab? Halo? Bu Siva kuliah dengan mahasiswanya Bu Siva kan? Halo? Tes diagnostik apakah dengan memberi soal?
Halo, ada yang bisa menjawab? Halo? Halo? Ini saya ditinggal apa enggak ya? Jangan-jangan saya ngomong dengan laptop nih. Enggak, Bu. Ayo dijawab. Kira-kira kalau tes diagnostik itu untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, kira-kira tes diagnostik yang Anda berikan pada siswa bentuknya apa? Soal yang disesuaikan dengan materi tertentu yang ini, Bu, berarti melalui soal dengan spesifik materi pada yang diajarkan kepada siswa. Itu kompetensi. Kalau lihat kekuatan dan kelemahan, berarti Anda jaringnya dengan soal apa-apa, bentuk lain. Dengan bisa bentuk lain, Bu. Ya, apa misal? Mungkin dalam bentuk angket, Bu. Angket, ya betul, good. Respon, angket, ya. Jadi itu ditanyakan. Nanti kalau Bu Siva mau men-setting proses pembelajaran seperti ini, kira-kira apakah kamu akan bisa mengikuti dengan cara saya punya laptop, saya punya ini. Nah itu yang dijaring, kekuatan dan kelemahannya, ya. Nah kompetensinya soal silakan. Kekuatan kelemahan bisa dengan respon. Itu adalah tes asesmen diagnostik. Nah, kalau sudah didiagnostik, kalau Anda diagnostik, Anda tidak bisa mau membuat situasi khususnya itu langsung fokus pada yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi harus dilakukan dalam situasi khusus ini. Ya. Nah, silakan itu kalau misalnya Anda PPL, hasilnya Anda gunakan untuk skripsi, keren itu. Ya. Nah, kemudian data awalnya maksudnya ya, data awalnya itu bisa Anda gunakan untuk skripsi. Lalu, pendampingan belajar afirmatif bagi peserta didik yang tertinggal berdasarkan asesmen diagnostik. Kita kan punya mahasiswa afirmatif ya. Mohon maaf, bukan berarti anak afirmatif itu anak yang bodoh, bukan. Tapi dia berada di daerah tertinggal. Ya, di daerah tertinggal itu pasti beda dengan daerah perkotaan, di mana sarana dan prasarananya itu lengkap. Kalau tertinggal, kalau saya meskipun pinter, tapi tidak ada sarana yang prasarana yang bisa saya digunakan untuk proses pembelajaran, maka pembelajaran tidak akan menjadi maksimal. Nah, ini loh pendampingan belajar afirmatif, ya tertinggal itu juga berdasarkan tes asesmen diagnostik. Jadi kita lakukan pendampingan tadi untuk anak-anak afirmatif. Jadi pertama itu dilakukan semuanya ya, tidak pandang bulu. Nah, khusus anak afirmatif itu ternyata dari diagnostik itu bisa kita lakukan pendampingan. Ya. Jadi anak yang dari lokasi tertinggal itu tidak merasa bahwa saya kuliah di sini, saya sekolah di sini, maaf ini tidak kuliah ya. Saya sekolah di sini kok karena saya tidak punya ini nggak direken ya, ini jangan sampai. Ya. Nah, kemudian dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna dengan menggunakan berbagai strategi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, siswanya, satuan pendidikan, sekolahnya, dan daerah, serta memenuhi prinsip pembelajaran. Ini ya, jadi ini pembelajarannya. Nah, kemudian pada pembelajaran pada kondisi khusus ini tetap berpedoman pada kalender pendidikan tahun pelajaran berjalan yang ditetapkan, lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, kemandirian, dan kesalehan sosial. Bukan keterampilan sosial loh ya, kesalehan sosial. Jadi memang betul-betul itu dilaksanakan. Melibatkan guru, orang tua, siswa, dan lingkungan sekitar.
mengembangkan kompetensi siswa pada aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Nah, ini tetap ya. Kemudian menumbuh kembangkan karakter dan literasi. Literasi itu banyak ya. Bahasa, numerasi, Anda itu punya literasi sains, media, teknologi, dan visual. Literasi itu apa sih? Literasi itu apa sih? Ada yang bisa bantu Bu Siva? Literasi itu apa? Kemampuan dalam membaca, Bu. Ya kan? Literasi itu adalah melek ilmu. Literasi itu kompetensi atau kemampuan yang dipakai untuk hidup. Itu adalah literasi. Ada literasi membaca. Jadi membaca itu teks-teks yang bermakna, itu yang diajarkan, yang digunakan dalam kehidupan. Jadi moco, pengumuman, membaca, tulisan bahasa ini kan dibedakan, nanti bahasa ada sastra, ya ada sastra. Jadi penulisan karya sastra itu langsung itu adalah literasi bahasa. Literasi numerasi itu berarti bagaimana penggunaan matematika dalam kehidupan. Carane nggawe grafik, carane membaca angka-angka dalam penggunaan proses belanja ekonomi itu adalah literasi numerasi. Kita juga menggunakan literasi numerasi dalam data-data, membuat grafik, membuat itu terus analisis data itu kan kita pakai literasi numerasi, ya. Jadi gak siji tambah siji piro itu bukan, tapi literasiku bagaimana penggunaannya. Jadi kalau itu digunakan matematika, digunakan dalam kehidupan itu namanya literasi. Nah, literasi sains apa ayo? Literasi sains apa ayo? Sains dalam kehidupan. Ya, yang terlihat itu dalam penelitian kayak gitu. Nah, itu literasi sains. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mempelajari pada sistem yang ada pada manusia, sistem pencernaan, pernafasan, itu kan bukan apa itu sistem pencernaan, apa itu sistem pernafasan, tetapi dampak-dampak atau efek-efek yang terjadi pada pencernaan dan pernafasan dalam kehidupan itu seperti apa. Nah, orang untuk bisa berliterasi itu harus tahu dulu konsep dasarnya. Begitu juga numerasi bahasa, bukan berarti anak tidak diajari konsonan KPTS bila bertemu dengan awalan maka cara membacanya itu melebur. Begitu tidak diajarkan, tidak, itu tetap harus dikuasai. Tapi kalau itu sudah punya, maka berikutnya dikembangkan ke arah literasinya. Nah, itu media, literasi media itu juga bagaimana pengguna ini. Media IT ini jadi media IT dan visual. Bahkan sebenarnya ada literasi ekonomi. Sekarang ada PPKN itu juga ada. Nah, itu bagaimana? Jadi harus cerdas menggunakan media dalam kehidupan itu kayak apa? Menggunakan teknologi dalam kehidupan kayak apa? Itu namanya literasi. Jadi bukan soalnya, tetapi sebenarnya ya dikasih soal kayak soal-soal yang biasa, bukan itu yang diutamakan, tetapi dalam kehidupannya loh dipakai nanti dia akan lebih paham. Itu literasi. Ini fokusnya nanti ke sana. Nah, kemudian merangsang tumbuhnya 4C, critical thinking, kolaboratif, kreativity, komunikatif ini ya. Ini sebenarnya beririsan dengan HOTS ya. 4C ini beririsan dengan HOTS. Kemudian wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademika baik pada aspek fisik maupun psikologi. Ya. Nah, pelaksanaan pembelajaran pada kondisi khusus ini dapat dilakukan dengan tatap muka terbatas, dan atau pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring.
pembelajaran dapat berlangsung di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Pembelajaran perlu berkembang secara kreatif dan inovatif, dapat mengoptimalkan tumbuhnya kemampuan kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif siswa. Pembelajaran menekankan nilai guna aktivitas belajarnya untuk kehidupan real siswa, orang lain, dan masyarakat sekitar, serta alam lingkungan tempat siswa hidup. Nah, ini pengelolaannya. Kegiatannya nanti berbentuk kelas nyata maupun kelas virtual. Bila dalam bentuk nyata, di mana guru dan siswa bertemu tatap muka, maka harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terus bila ruang kelas tidak mencukupi, maka dapat dilaksanakan secara giliran di shift pagi dan siang. Pengaturannya diserahkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi kedaruratan. Kemudian bila dalam bentuk kelas virtual, maka sekolah atau guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran digital yang menyediakan menu atau pengaturan kelas virtual. Nah, bila kegiatan pembelajarannya dalam bentuk kelas virtual, sebaiknya sekolah mengatur jadwal kelas secara proporsional. Misalnya dalam sehari hanya ada 1 atau 2 kelas virtual agar peserta didik tidak berada di depan komputer atau laptop atau HP seharian penuh. Nah, ini sebelumnya guru sudah berdiskusi bareng. Nah, ini kalau di kita itu kan berapa persen ya? 15%. Jadi kalau 30% atau berapa? 25%, insya Allah. Kalau 15 kali pertemuan, maka setidaknya 5 pertemuan itu boleh dengan virtual tatap muka begini ya. Jadi artinya kalau dosennya ada 5 bukan berarti satu dosen 5 kali, tetapi di antara itu sudah dihitung. Jadi kalau misalnya Bu Siva ini 1, kemarin kan sekarang 1, besok itu minggu depan itu 1 lagi 2, maka sisa 3 bisa dimanfaatkan dosen-dosen yang lainnya. Jadi maksimal 5 kali secara virtual ya. Nah, ini diatur, kalau di sekolah itu diatur dalam rapat pertama kali ya. Nah, rapat pengembangan kurikulum. Pembelajaran jarak jauh itu apa? Nah, proses pembelajaran yang siswanya terpisah dari guru, menggunakan berbagai sumber belajar, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media lain, pembelajaran jarak jauh dalam surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu disebut dengan belajar dari rumah atau disingkat dengan BDR. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan ya, ini dilaksanakan ke dalam 2 pendekatan, daring atau online itu dengan tatap muka virtual. Sekarang ini tatap muka virtual, tanpa tatap muka virtual asinkronus ya, nanti di GC bisa begitu waktu diskusi perangkat pembelajaran yang akan Anda pakai simulasi itu nanti kita tanpa tatap muka virtual. Kelas maya atau Learning Management System atau LMS ya. Kemudian luring atau offline ini dengan akses televisi dan radio, buku, lembar kerja, dan media cetak lainnya. Alternatif model layanan PJJ dapat dilaksanakan apabila ini dominan dapat dilaksanakan itu adalah alternatif model layanan PJJ ini dominan daring, kombinasi daring dan luring, hybrid ya, lalu dominan luring. Nah, ini bisa dilakukan. Lalu keserentakan interaksi, berdasarkan keserentakan interaksi, pembelajaran dapat berlangsung secara sinkronus ya, waktunya serentak, bimbingan dengan tatap muka langsung, bisa lewat Zoom, Google Meeting, diskusi daring, tes serentak. Asinkronus
pembelajaran dalam waktu yang tidak serentak, misalnya siswa belajar melalui bahan yang dikirim, melalui LMS sekolah, melalui YouTube, Google Classroom. Beberapa potensi kelemahan kalau sinkronus daring itu aktivitas siswa cenderung berkurang. Ya, Anda kan pegel itu ngrungokno terus. Siswa cenderung pasif. Boros data. Gak apa-apa ya. Kan 5, maksimal 5 ini sudah dipertimbangkan. Asinkronus daring, ini pemantauan kegiatan siswa sulit dilakukan. Pembimbingan bisa jadi sepanjang hari, ini waktunya tambah panjang ya. Sebaiknya memang gabungan, disarankan menggunakan flip learning atau classroom. Nah, ini banyak yang mengembangkan flip learning ini ya, skripsinya. Bisa pembelajaran terbalik atau flip learning ini ya. Nah, ini bisa Anda lakukan. Ini siswa nanti akan mempelajari materi belajar di luar sekolah, di rumah secara mandiri terlebih dahulu, melakukan diskusi atau pembelajaran aktif pada saat bertatap muka dengan guru, misal guru kunjung atau secara virtual, atau tutorial. Kemudian berlatih lebih lanjut sesuai dengan hasil diskusi atau arahan. Kemudian inspirasi penerapan flip learning PJJ ya, ini bisa diawali pengantar umum, sebaiknya ada bahan ajar yang dilengkapi LKPD, penuntun belajar, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di bahan ajar, meminta melakukan aktivitas belajar, menerapkan strategi belajar. Ini Anda sudah bisa melihat itu lewat Bapak Ibu dosen, itu sudah memberikan contoh seperti itu. Lalu itu bisa dikirimkan bahan ajarnya melalui WA atau Google Classroom atau cara lain, siswa nanti akan mempelajari dulu, kemudian guru melakukan kunjung web atau Zoom meeting lewat tutorial dan diskusi. Setelah itu latihan lanjutan dengan hasil latihan yang dikirim ke WAG, Google Classroom atau cara lain, misalnya LMS sekolah atau diantar. Ya, ini alternatif jika Zoom atau web meeting sulit, dapat digunakan pembimbingan melalui WAG, misal rekaman suara, nyanyian, nada, atau video singkat. Itu dikirim atau guru kunjung. Kalau guru kunjung ya berarti ke tempatnya anak-anak. Kalau SMA ini jarang, yang ada itu SD, SMP masih ada guru kunjung. Flip learning itu memerlukan kemampuan guru dalam hal memanfaatkan TIK, ya, kemandirian belajar siswa, ini berlatih, ketelatenan guru mengoreksi dan memberikan umpan balik. Kemudian pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, ya. Nah, ini ya macam-macam ini caranya, ini bisa teknologi knowledge, ini macam-macam. Oh, sorry. Ya, saat ini itu merupakan keniscayaan, ya, bisa kita lakukan. Bisa dengan daring ini, penggunaan teknologi itu berupa kemampuan guru untuk memadukan materi pembelajaran pedagogi dan teknologi sesuai konteksnya siswa. Nah, ini. Kemudian pengembangan literasi sebagai strategi belajar. Pengembangan literasi sebagai strategi belajar. Nah, cara agar siswa itu belajar dengan efektif, misalnya menggarisbawahi kata atau frase penting, membuat catatan, strategi literasi ya, bisa membuat pertanyaan berdasarkan bacaan, PQRS, ya, membuat mind mapping, membuat diagram Freire, membuat tabel TIP, tahu ingin pelajari, ya. Nah, ini bisa dicontohkan, ya. Ini ada, ini sudah banyak kita lakukan di skripsinya teman-teman Anda, kakak Anda di tahun lalu. Nah, kelas maya dan sumber belajar dari Kemendikbud, ini lihat di tautan ini nanti saya share di GC ya, ini ya. Kelas maya dari Kemendikbud, ini bisa kita lihat, ya, ada semua.
Nah, ini kelas maya. Nah, ini bisa cara sederhana, misalnya guru browsing di kelas maya, pelajari dengan sesuai topik dan kebutuhan siswa, kirim tautan atau link ke siswa, ya, bimbing siswa, kemudian sekarang penilaian. Asesmen dalam kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip valid, reliable, adil, fleksibel, otentik, terintegrasi. Ini nanti akan diterangkan secara mendetail dengan Bu Muji. Cuman aspek dan bentuk penilaiannya ini mengacu pada regulasi ketentuan yang ada dengan penyesuaian pada kondisi khusus ya. Nah, ini aspeknya ini nanti biar diterangkan oleh Bu Muji. Di tugas-tugas terkait penilaian ini dapat bervariasi nanti antar siswa, ya, sesuai minat dan kondisi masing-masing, serta mempertimbangkan kesenjangan akses dan ketersediaan atau ketersediaan fasilitas belajar di rumah. Nggak boleh ninggal siswa loh ya, kalau siswanya nggak punya itu dipertimbangkan itu ya variasinya ya diperlakukan bagaimana, pokoknya dia mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya. Kemudian pemberian tugas perlu proporsional atau tidak berlebihan agar perlindungan kesehatan, balik lagi di pasal 1, perlindungan kesehatan, keamanan dan motivasi siswa selama masa darurat tetap terjaga. Hasil belajar anak nanti dikirim ke guru bisa berupa foto, gambar video, animasi, karya seni, bentuk lain tergantung jenis kegiatannya dan yang memungkinkan diwujudkan di masa darurat. Lalu dari hasil belajar tersebut, guru dapat melakukan penilaian dengan teknik skala capaian perkembangan maupun hasil karya. Ya, kemudian dianalisis untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar. Raport dikembangkan e-raport dalam kondisi khusus, sekolah dapat memilih K13, KD dari Balitbank, mengisikan kurikulum secara mandiri, tadi yang 3 tadi ya, sudah disampaikan Bu Syifa di depan, kolom ekstrakurikuler kosong, ekstrakurikuler wajib, kepramukaan tidak menjadi prasyarat. Karena di pandemi ini tidak boleh gerumbul-gerumbul, ya upacara aja tidak boleh, kemudian karena luring ya, gerumbul kan itu, olahraga juga bersama-sama tidak boleh, tapi kalau olahraga sendiri-sendiri itu harus wajib melakukan olahraga secara intensif. Format raport tidak ada perubahan. Bahan ajar berbentuk modul ya. Nah, ini modulnya berbasis aktivitas untuk mencapai kompetensi ya. Bisa secara bersamaan waktunya, proses pembelajaran tadi bisa bersamaan waktunya atau melakukan kegiatan mandiri. Kemudian modulnya ini mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah. Jadi nanti saya sarankan Anda mengembangkan LKPD dan modul ya nanti di kegiatan ini ya, membantu orang tua dapat mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak di rumah. Ini alternatif sumber belajar yang bisa Anda cari sebagai pendampingan nanti Anda dalam mempersiapkan diri untuk PLP dalam situasi khusus. Supervisi akademik PJJ ya. Nah, ini dilakukan. Saya pikir ini nanti ada jatahnya tersendiri, jadi Bu Syifa tidak perlu menerangkan untuk yang ini. Sebelum saya lanjutkan, jam 12, Rek. Ada yang ditanyakan? Ini materinya Bu Syifa ini mau 2 sesi ya, ada AKM, ada ini tadi, kurikulum. Nah, kalau saya lanjutkan, Bu Syifa jam 1 ada rapat persiapan yudisium. Bagaimana ya? Nanti sisanya mungkin asinkronus ya. AKM-nya nanti biar disinggung oleh Bu Muji, tapi asinkronusnya nanti saya share di Google Classroom.
nanti kita akan apa namanya itu apa sih kita diskusikan, tapi saya yang terpenting pertemuan yang keempat itu adalah tentang pengembangan perangkat pembelajaran yang menjadikan apa namanya tugasnya Bu Siva di materi ini, pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Halo. Tidak, Bu. Oh, tidak. Belum ada, Bu. Nah, berarti sudah paham semua ya? Insya Allah, Bu. Sudah ya. Insya Allah, Bu. Di Universitas PPL sudah diberi materi ini? Belum. Oh, Bu. oh belum. Belum, Bu. Kalau gitu. Kalau sudah dikasih, Bu Siva enggak usah mendua kalikan. Baik, nanti AKM saya diskusikan lewat apa namanya GC ya, asinkronus. Jadi waktunya tidak terbatas. Kapan Anda mengomentari dan memberi pertanyaan di GC, nanti kita jawab. Bu Siva jawab, waktunya dari sekarang nanti saya share. Terus Anda baca, bisa Anda tanyakan sampai nanti menjelang pertemuan berikutnya, nanti Bu Siva di pengembangan perangkat yang mengintegrasikan literasi 4C dan karakter, ya. Itu nanti yang akan disampaikan oleh Bu Siva minggu depan. Karena memang banyak sih perubahan-perubahannya, termasuk bentuk-bentuk penilaian untuk apa namanya tengah semester, akhir semester itu bahkan sudah ada contoh-contohnya. Nah, itu kalau tidak disosialisasikan, padahal sekolah-sekolah sekarang sudah mendapatkan informasi itu. Nah, Anda nanti kalau PLP ketinggalan. Ya, itu banyak informasi yang harus diberikan, hal-hal yang baru yang apa namanya ini sedang dilaksanakan di Kementerian Pendidikan. Ya, saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam bahagia, terus tetap sehat, terus semangat, tetaplah menjadi orang baik. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Siva. Sama-sama. Terima kasih. Tak putus sih, Rek. Kon gak ngetok awakmu ta? Wis ngalih. Bentar. Wah, enggak bisa. Terima kasih. Saya tutup ya. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu.